Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Bagi Anda yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like and share. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda semua. Insyaallah video-video yang ada di dalam channel ini akan sangat bermanfaat buat Anda semua. Teman-teman sekalian, kita akan memulai pembahasan tentang sejarah Islam, Tarikhul Islam, di mana insyaallah kita akan membahas sejak masa Rasulullah SAW. Kalau Allah mengizinkan, kita akan membahas seterusnya sampai Islam di masa sekarang ini. Untuk pembahasan awal, maka kita akan membahas dari sebuah kitab ringkasan sejarah Rasulullah SAW yang berjudul Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, di mana kitab ini diajarkan di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia insyaallah, dan alhamdulillah kitab ini cukup masyhur di kalangan para santri. Semoga pembahasan di dalam channel ini berkaitan dengan kitab ini setidaknya memberikan tambahan ilmu kepada kita semua. Oleh karena itu, tetap di channel ini insyaallah, mudah-mudahan kita akan membahas dengan izin Allah Subhanahu wa taala hingga selesai. Baik, kita mulai dari pelajaran yang pertama, Ad-Darsul Awal, dan setiap pelajaran ini dibagi beberapa poin-poin utama ya. Pada pelajaran yang pertama ini, pada poin yang pertama disebutkan bahwa huwa Rasulullahi ilan nas kafah wa akhirul anbiya wa imamur rusul. Beliau adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, penutup para nabi dan imam atau pemimpin bagi para rasul. Jadi Rasulullah SAW ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Saba ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi ayat ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Jadi siapa mereka? Ya, kita semua manusia. Tidak mengenal ras mereka, tidak mengenal suku mereka, tidak mengenal bangsa mereka. Maka kalau statusnya sebagai manusia, maka merekalah yang menjadi objek diserukannya Islam. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi dan para rasul. Penutup para nabi, pemimpin para rasul, imam bagi para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau. Teman-teman sekalian, poin yang kedua, ja'a bid-dinil islami
alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Jadi beliau membawa dinul Islam di mana Allah tidak akan menerima ya selain daripada Islam ini di hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Para ulama kemudian menjelaskan berkaitan dengan ayat ini, misalnya penjelasan dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab beliau Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi dan berhak atas azab. Nah, ayat ini kata beliau turun untuk Haris bin Suwaid Al-Ansari yang murtad dari Islam beserta 12 orang lainnya dan ditemui di Makkah dalam keadaan kafir. Lalu turunlah ayat ini. Lalu dia datang kepada saudaranya untuk bertobat dan kemudian dia kembali menjadi seorang muslim. Teman-teman sekalian, poin yang ketiga, wa huwa min nasli sadati Quraisy asyrafi qabilatin fi Makkah al-Mukarramah. Beliau adalah dari keturunan bangsa Quraisy, yaitu satu kabilah, satu suku yang termulia di Mekah. Jadi begitu banyak suku yang ada di Arab, akan tetapi Quraisy adalah suku yang termulia karena memang berasal dari keturunan yang mulia, nasabnya mulia. Poin yang keempat, wa yattasilu nasabuhu bi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Nasab beliau bersambung dengan nasabnya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi nasab beliau adalah nasab yang sangat mulia, dan kemuliaan nasab beliau ini merupakan sebuah tanda, sebuah isyarat akan kenabian beliau. Karena salah satu aspek yang menjadi pendukung kenabian beliau adalah dari kemuliaan tempat lahirnya beliau dan kemuliaan nasab beliau. Di mana nasab beliau itu kalau dirunut dari ayah beliau sampai kepada Adnan, ya, sampai kepada Ismail, Ibrahim, semuanya adalah nasab hasil dari pernikahan yang sah. Tidak ada satupun dari nasab beliau yang dihasilkan dari perzinahan. Semua melalui sebuah pernikahan yang sah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian pertama dari kitab Khulasah Nurul Yaqin. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti pada dars yang selanjutnya, di mana pada dars yang selanjutnya akan kita bahas tentang nasab beliau dan wafatnya ayah beliau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.